Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana memanage command window atau memanage work session. Work session kan definisinya itu adalah kita membuat program di area sini di command window. Dinamakan work session itu karena ketika kita menekan enter itu command kita atau program kita itu langsung dieksekusi oleh MATLAB. Makanya dinamakan dengan work session. Nah, bagaimana cara memanage dari atau mengatur dari apa yang akan kita tulis di command window? Ada beberapa hal dasar yang perlu diketahui. Contohnya adalah yang pertama kita bahas tentang CLC. Jadi misalkan kita sudah banyak menulis di area command window kemudian sampai yang di bawah ini, nanti daripada kita menggunakan scroll, mending kita bersihkan layarnya tetapi tidak menghapus memori dari MATLAB ini, memori yang ada di workspace ini. Jadi kita menghapus tampilan yang ada di command window tanpa menghapus memori MATLAB-nya. Variabelnya tetap ada. Nah, caranya kita ketik CLC huruf kecil semua, lalu kita klik enter, itu akan bersih, hilang. Nah, tetapi di memori itu masih ada variabel berikut nilainya yang kita buat sebelumnya. Nah, bagaimana cara menghapus memori yang ada di MATLAB-nya ini? Memori variabel yang disimpan dalam memori, kita tinggal ketik clear kemudian enter. Kita lihat, perhatikan di workspace-nya, nanti ketika kita enter itu akan hilang memorinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau suatu saat kita membuat program yang barisnya banyak, kemudian muncul variabel yang banyak di memori MATLAB-nya, kemudian kita ingin membuat variabel baru yang berbeda dengan variabel yang kita buat sebelumnya, itu kita bisa cek apakah nama variabel yang kita buat baru itu sudah ada di variabel yang tersimpan dalam MATLAB atau yang kita buat sebelumnya. Nah, sebagai contoh, kita buat variabel dulu, misalkan A, kemudian variabel B, nah kita mau ngecek, misalkan kita mau buat variabel dengan nama B. Nah, apakah sudah ada di nama variabel sebelumnya? Kita bisa cek dengan menggunakan ini, axis. Axis kita misalkan mau buat B. Nah, ternyata sudah ada. Jadi kita cek apakah variabel B itu sudah ada di perintah kita sebelumnya yang sudah tersimpan di memorinya. Nah, misalkan kita mau bikin variabel yang berbeda dengan variabel yang sebelumnya, kita cek dulu. Ini kalau programnya banyak ya, kalau programnya sedikit kayak gini ya tinggal lihat aja di workspace-nya ketahuan. Nah, misalkan kita mau bikin yang E, kita bikin variabel E, apakah sudah ada? Nah, 0 itu berarti belum ada, kalau 1 itu berarti sudah ada. Nah, ini adalah logika ya, logika 1 kan ya berarti ada, logika 0 berarti tidak ada, berarti yang E tidak ada. Nah, kita bisa bikin variabel E supaya berbeda dengan variabel yang setelah kita buat. Nah, kemudian kalau pengen quit, keluar dari MATLAB-nya ini, kita bisa ketik quit ini ya, quit. Nah, ini kalau kita enter nanti keluar dari ini, keluar dari MATLAB-nya. Nah, kita tidak gunakan itu supaya nanti tidak membuka lagi lama karena ini merupakan netbook yang lemot. Nah, tadi kita sudah mengecek apakah suatu variabel tertentu sudah ada di variabel yang kita buat sebelumnya atau di memorinya. Nah, sekarang kita pengen tahu semua variabel yang sudah tersimpan di memori atau semua variabel yang sudah kita bikin. Nah, caranya kita gunakan perintah who. Jadi untuk melihat variabel yang sudah terbikin, who ini. Nah, ternyata yang kita sudah bikin ya sama dengan di workspace, yaitu ada A, ada ans kita ada defaultnya ya, B dan C. Ini adalah nama-nama variabel yang telah kita buat. Sekarang kalau kita pengen mengetahui lebih detail
tentang nama variabel, kemudian ukurannya, kemudian apakah ada imajiner atau tidak, itu kita bisa gunakan was. Nah, ukurannya ini 1x1, kemudian dia menggunakan 8 byte. Nah, kelasnya double. Double itu artinya angka, berarti tidak ada yang imajiner, tidak ada yang logika. Kelasnya apa sih? Ada double, ada imajiner. Inilah pokoknya. Jadi kita bisa dengan mengetahui S, kita bisa tahu nama, kemudian ukuran. Ini menggunakan berapa byte, kemudian kelasnya apa. Kelas data dalam MATLAB ada beberapa, nanti kita bahas di video selanjutnya. Kemudian nah, ada titik 2. Titik 2 itu artinya kolon. Itu gunanya untuk membuat sebuah array atau baris angka itu dengan spasi tertentu. Kalau kita ketik seperti ini, berarti kalau kita tidak menyebutkan spasinya, ini secara default MATLAB itu menghitungnya 1. Kalau kita enter, nah ini adalah array. Contoh array itu baris angka dimulai dari 0, diakhiri dengan 10. Nah, defaultnya itu spasinya 1. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 2, 2, 2 tambah 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, kalau kita ingin menggunakan spasi yang tidak atau berbeda dengan 1, kita bisa gunakan ini. Titik 2 ini artinya kita membuat array atau baris yang dimulai dari 0, diakhiri dengan 10 dengan spasi 2. Nah, 0 tambah 2, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, dan seterusnya. Nah, itu adalah gunanya titik 2 atau istilahnya kolon. Kemudian ada koma. Koma nanti kita bahas di contohnya saja. Kemudian ada semikolon. Semikolon kita sudah contohkan ya di sebelumnya. Misalkan kita bikin ini yang belum jadi ketiga. Nah, kalau tanpa langsung gini, tanpa semikolon itu titik 2, itu akan muncul di layar di command window-nya. Nah, tapi kalau kita gunakan semikolon, dia akan tidak menampilkan di layar, tapi tetap disimpan di memorinya. Kita lihat key belum ada ya. Kalau kita enter, nah key sudah ada, tetapi tidak muncul di sini di command window-nya. Tidak seperti yang sebelumnya yang tanpa semikolon. Kemudian ada juga elipsis. Elipsis itu titik 3, nanti kita bahas di contoh. Nah, sekarang kita gunakan koma dan semikolon. Nah, kita bisa membuat beberapa command, beberapa perintah itu dalam satu baris dengan menggunakan koma. Sebagai contoh seperti ini, misalkan, jadi kita daripada membuat berbaris-baris, kita lebih enak membacanya itu dalam satu baris, sehingga lebih mudah bagi kita untuk membacanya. Misalkan X sama dengan 2, kemudian kita kasih semikolon. Semikolon berarti dia tidak ditampilkan di layar command window. Kemudian kita bikin lagi sama dengan 6 tambah X. Nah, ini kita pakai koma. Nah, ini menjadi satu baris. Kemudian X sama dengan Y tambah 7. Nah, ini menggunakan semikolon, ini belum saya enter ya, jadi belum dieksekusi oleh MATLAB. X sama dengan 2 dikasih semikolon, berarti nanti X itu tidak ditampilkan di command window, tetapi disimpan di workspace. Nah, kemudian kita tulis Y, berarti nanti ada variabel X nilainya 2, kemudian ada variabel Y. Y itu nilainya sama dengan 6 ditambah dengan X. Nah, 6 tambah X berarti 6 tambah X nya tadi sudah kita definisikan 2, berarti 6 tambah 2 adalah 8. Berarti Y itu sama dengan 8. Nah, ini tidak menggunakan semikolon, berarti nanti muncul di sini Y adalah 8. Nah, kemudian kita pakai sekoma. Nah, ini gunanya koma. Jadi dengan koma itu kita bisa membuat command itu dalam satu baris. Jadi ini beda command. Jadi ini dieksekusi dulu, setelah koma baru dieksekusi lanjutannya. Nah, tadi Y sudah ketemu 8, sekarang
command selanjutnya atau perintah selanjutnya itu adalah X sama dengan Y tambah 7. Berarti Y tadi sudah ketemu 8 tambah 7 berapa ya? 15. Berarti angka 15 atau nilai 15 itu kita akan masukkan ke dalam variabel X. Nah, ini tidak ada semikolon, berarti nanti tampil. Yang tampil itu variabel X dan variabel Y. Nah, X ini adalah X awalnya. Jadi X awalnya itu 2, nanti kita timpa dengan X sama dengan 15. Nah, ini gunanya koma ya. Ini tujuan kita menggunakan koma supaya kita bisa menuliskan beberapa perintah itu dalam satu baris. Kita lihat. Nah, X karena ada di semikolonnya tidak tampil, tapi yang X yang terakhir ini tampil di sini. Nah, inilah gunanya koma. Kemudian, nah, jika kita suatu saat menuliskan perintah atau command yang terlalu panjang, yang melebihi dari lebar dari command window, kita bisa gunakan titik 3 untuk melanjutkan ke line yang setelahnya. Kita coba misalkan kita bikin variabel yang panjang supaya nanti lebih dari satu baris. Misalnya ini, kita bikin variabel jumlah buah apel sama dengan 10. Kita bikin variabel dulu, kemudian jumlah buah jeruk sama dengan 21. Kemudian jumlah buah per sama dengan 12. Nah, kita mau menghitung, berarti kita mau hitung jumlah buah yang dibeli. Jumlah buah, kasih ini aja ya, kasih underscore. Jumlah buah yang dibeli itu sama dengan jumlah buah apel ditambah jumlah buah jeruk. Sebenarnya pakai tab bisa ini. Sorry. Nanti kita bahas yang tab 9. Nanti kita bahas yang tab jumlah buah apel tambah buah jeruk, kita ketik semuanya dulu. Nah, ini karena kita mau ini kan takut tidak muat, kita bisa gunakan titik 3. Titik 3 gini, kita ketik enter. Nah, ini kan belum ada kursornya yang titik tanda besar 2. Berarti ini belum ready, maksudnya belum selesai. Jadi ini masih kita ketik lagi dengan tambah jumlah buah per. Nah, jadi kita mau menghitung jumlah buah yang dibeli, yaitu jumlah buah apel ditambah dengan jumlah buah jeruk. Nah, karena ini takut kita tidak muat, kita bisa gunakan titik 3. Nah, artinya dia sebenarnya dalam satu baris, tetapi kita tuliskannya dalam 2 baris. Tapi MATLAB-nya ini akan membaca satu baris, karena ada fungsi titik 3 ini. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ellipsis. Nah, kalau kita enter, nah, buah yang dibeli adalah 43. Ini tambah ini. Itu gunanya ellipsis. Kemudian bagaimana cara mengedit suatu command yang keliru sehingga kita tidak terlalu banyak mengetik. Nah, sebagai contoh, kita waktu mengetik ini volume sama dengan misalkan 1 tambah SQR 5 misalkan. Jadi kita menghitung volume itu adalah akar kuadrat dari 5. Nah, harusnya ini pakai SQRT. Nah, ternyata kita salah. Kalau waktu salah berarti ketika enter, nah, kan SQR kan fungsi yang tidak ada dalam MATLAB. Nah, maka karena salah ketik ya, seharusnya kan SQRT.
Nah, bagaimana cara mengeditnya? Cara mengeditnya kita bisa gunakan tombol tab. Tombol tab di ini. Tab panah atas. Di ini panah. Di panah atas. Kanan di keyboard kan ada ada panah atas, bawah, kanan, kiri. Nah, kita gunakan panah atas, nanti akan muncul ini. Nah, ini kita tinggal gunakan panah ke kiri untuk ngedit. T, kemudian kita enter lagi. Nah, itu cara mengedit supaya tidak banyak mengetik ya, mempercepat pekerjaan kita. Nah, demikian beberapa perintah untuk memanage atau mengatur dari command window. Sampai ketemu di video selanjutnya.